Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 3B akuntansi di sini ingin memaparkan tentang bisnis proposal yang sudah kami buat. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh teman saya. Baik, untuk daftar isinya, yang pertama-tama ada executive summary, yang kedua ada description service and products, yang ketiga ada industry and market analysis, dan yang keempat ada competitors and benchmark, dan yang kelima marketing plan, 6 financial projection, 7 organization structure and management, dan yang 8 adalah closing dan kontak. Executive summary, Nailera ID adalah business premise on nails lokal yang menawarkan solusi kuku cantik yang praktis, reusable, dan aman untuk aktivitas ibadah. Produk ini ditunjukkan bagi perempuan aktif, khususnya muslimah yang ingin tampil rapi dan stylish tanpa harus ke salon untuk menggunakan kutex permanen. Company description, nama perusahaan Nailera ID, bidang usaha produk kecantikan, press on nails, vision, menjadi brand on nails lokal di Kota Bogor yang menyediakan solusi kuku cantik, praktis, dan aman bagi perempuan modern. Mission, menyediakan press on nails berkualitas tinggi yang reusable dan mudah digunakan. Yang kedua, memberikan alternatif nail art yang aman bagi perempuan muslimah tanpa mengganggu ibadah. Yang ketiga, menghadirkan desain kuku yang trendy, custom, dan terjangkau. 4. Memanfaatkan media digital sebagai sarana utama pemasaran dan edukasi produk. Bisnis value-nya itu, Nailera ID menawarkan nilai utama berupa kepraktisan, efisiensi waktu, dan biaya fleksibilitas penggunaan, serta kenyamanan bagi konsumen yang aktif. Elevator pitch, Nailera ID adalah brand lokal press on nails yang menghadirkan solusi kuku yang cantik, praktis, dan aman bagi perempuan modern Indonesia. Kami menyediakan press on nails siap pakai dan custom yang mudah dipasang, serta dilepas tanpa perlu datang ke nail salon. Keunikan Nailera ID terletak pada konsep halal friendly, reusable, hemat waktu dan biaya, serta tetap stylish dengan desain trendy dan ukuran yang dapat disesuaikan melalui pemasaran berbasis digital dan penjualan online. Nailera ID membantu perempuan aktif, khususnya muslimah, untuk tetap tampil percaya diri tanpa mengganggu aktivitas harian maupun ibadah. Selanjutnya yaitu ada BMC atau bisnis model kanvas dari bisnis kami. Yang pertama ada customer segment. Target pasar kami yaitu perempuan berusia 17-25 tahun yang berdomisili di Kota Bogor, terutama di sekitar Unpak. Kemudian secara psikografi, target kami juga orang-orang yang menyukai kecantikan dan estetika dan butuh nail art cepat dan praktis. Kemudian value proposition kami yaitu press on nails yang bisa custom dan estetik dengan harga terjangkau dan bisa dipakai ulang, praktis dan juga bisa dipasang sendiri. Selanjutnya yaitu channel, kami menggunakan channel online, bisa dipesan melalui Instagram dan WhatsApp. Selanjutnya itu customer relationship, kami merespon cepat dan ramah, kemudian konsultasi desain dan promo mahasiswa. Selanjutnya ada key activities, aktivitas utama yang dilakukan yaitu desain dan produksi press on nails, dan kegiatan marketing yaitu pembuatan konten promosi di media sosial. Selanjutnya ada key resources, sumber daya utama kita terdiri dari nail artist, kemudian modal beli bahan dan produksi, bahan-bahan seperti gel polish, nail tip, top base coat, prep kit, dan packaging, kemudian peralatan seperti UV lamp, bumper, nail file, dan brush, dan yang terakhir ada SOP produksi. Kemudian key partners, kita bekerja sama dengan supplier bahan nail art dan supplier packaging. Selanjutnya ada revenue streams, pendapatan utama kami berasal dari produk inti yang kami jual yaitu press on nails basic atau premium dan prep kit, kemudian produk tambahan seperti custom design dan merchandise seperti stiker lem dan cairan pembersih lem kuku. Dan yang terakhir ada cost structure, terdiri dari biaya bahan baku sebesar 10.200, kemudian biaya bahan penolong 1.500, biaya tenaga kerja 5.000, dan biaya overhead pabrik 3.000. Harga yang kami jual yaitu 40.000 dan total biayanya tadi 19.700. Dan laba yang kami hasilkan sekitar kurang lebih 20.300. Selanjutnya yaitu description, service, and product. Yang pertama ada value proposition. Dari sisi Gen Creators, produk press on nails kami membantu pelanggan menghemat waktu dan biaya perawatan kuku. Kemudian produk kami juga tidak merusak kuku asli dan solusi praktis bagi pelanggan yang memiliki aktivitas yang padat. Selain itu dari sisi pen relievers, kami juga memberikan kepada pelanggan kuku yang cantik dan rapi secara instan. Kemudian desain bisa disesuaikan dengan mood atau acara, dan
Tampilan tetap stylish tanpa harus ke salon. Selanjutnya yaitu unique selling point atau USP. Dari segi kualitas, produk yang kami tawarkan menggunakan bahan press on nails kuat dan nyaman, dan juga memiliki desain yang rapi, estetik, dan mengikuti tren. Untuk layanan, kami mengutamakan fast respon dan ramah, kemudian bisa request desain atau ukuran sesuai kebutuhan, dan packaging rapi dan aman. Untuk harga, produk kami menawarkan harga yang lebih terjangkau dibandingkan nail di salon, dan lebih hemat karena bisa dipakai ulang. Untuk segi kecepatan, pemasangan press on nails di kami memakan waktu kurang lebih 10-15 menit dan tidak perlu antri ke nail salon. Selanjutnya, industry and market analysis. Industri kecantikan di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Salah satunya adalah segmen kuku, nail care, and nail art. Berkembang pesat karena para konsumen, khususnya wanita, ingin tampil menarik tanpa komitmen jangka panjang. Press on nails muncul sebagai solusi baru yang bisa dipasang lepas secara aman, fleksibel, mengikuti aktivitas. Banyak faktor yang mendorong pertumbuhan tersebut, seperti meningkatnya minat perawatan diri, pengaruh media sosial, maraknya tren personalisasi kecantikan, dan preferensi solusi yang praktis. Dominasi pasar di sini adalah niche, yaitu memiliki perbedaan dengan yang lain, sehingga niche dianggap lebih beridentitas. Segmen ini dikenal sangat spesifik, contohnya pada press on nails khusus wedding dan muslimah friendly. Selanjutnya adalah B, target pasar. Meliputi TAM, SAM, dan juga SOM. TAM meliputi perhitungan dan juga ukuran pasar. Jumlah populasi Kota Bogor tahun 2025 dari Gen Alpha, Z, dan juga Millennials. Jumlahnya adalah 1.100.000 jiwa. Jadi pendapatan penjualan sama dengan konsumsi dikali harga jual. Sehingga pendapatan untuk 20 set per bulan dikali 40.000 per set adalah 10,56 triliun per tahun dan 880 miliar per bulan. Selanjutnya adalah SAM. SAM meliputi perhitungan, segmentasi, geografi, demografi, dan juga psikologi dan perilaku. Untuk perhitungan segmentasinya, Gen Z memiliki populasi 28% dan juga Millennials memiliki populasi 26%. Apabila ditotalkan dari populasi tersebut adalah 594.000 jiwa. Untuk pendapatannya, apabila 20 set per bulan dikali dengan 40.000 per set, maka kan menghasilkan 800.000 rupiah. Selanjutnya adalah SOM, 30-40 penjual press on nails di Kota Bogor. Target adalah kondisi pasar, yaitu 50% dari press on nails online, sumbernya 30% dari press on nails offline, serta persaingan 20% adalah niche. Pesimis 0,009% dikali 247.500.000 jiwa tambahan 22. Moderat 0,02% dikali 247.500 jiwa tambahan 50. Optimis 0,04% dikali 247.500 jiwa tambahan 99. Pendapatan satu set dikali 40.000 tambahan 40.000. Jadi untuk estimasi per bulan ya, pesimis adalah 891.000, moderate 1.980.000, optimis 3.960.000, dan untuk estimasi per tahunnya adalah pesimis 10.692.000, moderat 23.760.000, pesimis 47.520.000. Oke, yang selanjutnya ada competitors and benchmarks. Yang pertama ada Five Force Porter. Dari Five Force Porter itu, yang pertama ada dari sisi competitive rivalry atau persaingan usaha. Persaingan dalam bisnis press on nails cukup tinggi karena sudah banyak brand yang menjual melalui Instagram dan marketplace. Selain itu, terdapat nail artist rumahan yang menawarkan press on nails custom. Sehingga kompetisi terjadi baik dari brand maupun individu. Lalu yang kedua ada threat of new entrants atau ancaman pendatang baru. Bisnis press on nails relatif mudah ditiru dan membutuhkan modal yang tidak terlalu besar. Hal ini menyebabkan banyak pemain baru dapat masuk ke pasar sehingga persaingan semakin ketat. Lalu yang ketiga ada substitutes atau produk pengganti. Produk press on nails memiliki alternatif seperti nail salon gel atau akrilik ataupun kutek biasa. Lalu yang keempat ada buyer power. Banyak pilihan brand, jadi pembeli gampang pindah. Lalu yang kedua itu sensitif harganya. Lalu yang terakhir itu supplier power. Bahan nail ini mudah didapat dan banyak juga supplier. Jadi daya tawar supplier pun rendah.
Lalu pembahasan selanjutnya adalah competitive analysis dan business benchmark. Dari aspek harga, Nail Era ini lebih terjangkau, sedangkan pesaing variatif. Lalu dari aspek waktu pemasangan, Nail Era lebih cepat dan praktis, sedangkan pesaing menyesuaikan. Lalu untuk dari aspek desain, Nail Era itu variatif, sedangkan pesaing simple. Lalu dari aspek layanan, Nail Era itu responsif dan fleksibel, sedangkan pesaing menyesuaikan kebijakan. Jadi berdasarkan hasil analisis, bisnis press on nails, kami memiliki karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan pasar, khususnya dari segi praktisan, desain, dan akses produk, sehingga memiliki peluang bersaing dengan pelaku usaha yang sejenis. Lalu, pembahasan ketiga ini mengenai menghadapi kompetitor. Jadi ada 2 strategi, yaitu inside out. Jadi fokus pada kualitas desain press on nails yang trendy dan custom, penggunaan bahan yang aman dan tahan lama, serta pengemasan yang rapi, didukung oleh skill nail art, supplier bahan berkualitas, dan kerjasama dengan ekspedisi serta marketplace. Lalu strategi yang kedua adalah outside in, yaitu melakukan promosi melalui Instagram, menawarkan harga kompetitif dan promo, menyediakan layanan custom design, serta membangun brand yang memiliki ciri khas dan layanan yang baik. Selanjutnya itu marketing plan. Yang pertama itu ada marketing mix atau 7P, yaitu produk press on nails, custom dengan desain yang menarik dan mudah digunakan. Price-nya harga terjangkau sesuai tingkat kesulitan. Place-nya kita penjualan dilakukan secara online melalui media sosial. Kemudian promosinya itu dilakukan melalui konten media sosial dan penawaran khusus. Kemudian pelayanannya diberikan secara ramah dan profesional. Prosesnya meliputi pemesanan, produksi, dan pengiriman. Kemudian physical evidence-nya itu bukti fisik terlihat dari kemasan dan tampilan produk yang rapi. Selanjutnya itu channel atau place. Penjualan dan distribusi produk dilakukan melalui saluran online, yaitu media sosial, Instagram, dan WhatsApp. Kemudian hal tersebut memudahkan konsumen dalam melakukan pemesanan dan memperluas jangkauan pasar. Kemudian customer relation management atau CRM dilakukan dengan membangun komunikasi aktif dan responsif melalui Instagram dan WhatsApp, agar pelanggan mudah berkonsultasi mengenai desain, ukuran, dan pemesanan produk. Pelayanan yang cepat dan ramah diterapkan untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang nyaman serta meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap Nail Era ID. Selain itu, kami juga menerapkan gimmick pemasaran seperti pemberian bonus lem atau mini nail file pada setiap pembelian. Kemudian strategi cross-selling dengan menawarkan lem kuku dan aksesoris tambahan, serta upselling melalui paket premium dengan desain eksklusif, dan juga promo repeat order dan diskon khusus pelanggan setia juga diterapkan untuk mendorong pembelian ulang dan menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya itu ada financial projection. Yang pertama itu ada revenue stream, ada pendapatan kita per tahun diperkirakan 24.600.000. Kemudian margin kotornya itu ada 12.484.500 rupiah atau 50,75%. Kemudian cost structure-nya itu biaya per unitnya itu ada di 19.700. Kemudian biaya variabelnya itu untuk per tahun 2.912.000 rupiah. Kemudian biaya tetapnya itu 9.225.000 rupiah. Cash flow projection-nya itu gross margin dikurang expense, yang dimana laba bersih yang kami hasilkan per tahunnya itu 7.564.500 rupiah. Kemudian break even analysnya itu untuk BEP unitnya, biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian BEP unitnya yang dihasilkan yaitu 264 set. Untuk BEP pendapatannya itu BEP unit dikali harga jual per unit, jadi hasilnya 10.560.000 rupiah. Oke, selanjutnya ada di organization structure and management. Yang pertamanya ada founders dan juga beserta CV-nya. Foundersnya ini itu Anissa Triwahyuni. Di usaha Press on Nails ini didirikan oleh Anissa Triwahyuni sebagai founder sekaligus owner yang bertanggung jawab atas perencanaan bisnis, pengembalian produk, strategi pemasaran, serta pengambilan keputusan utama. Latar belakang pendidikan di bidang bisnis dan pengalaman dalam menjalankan usaha kecil menjadi dasar dalam mengelola operasional dan pengembangan usaha secara berkelanjutan. Oke, selanjutnya ada team and structure. Di sini ada bagannya, yaitu ada pertama Anissa sebagai founder, terus ada Salvia Aryani sebagai finance, dan saya sendiri sebagai marketing, dan Misha Nazwadila yaitu sebagai product designer dan nail artisnya sendiri. Kemudian ada Abyu Dwi Kuncoro sebagai production staff. Oke, selanjutnya ada closing and context.
Yang pertama ada closing. Proposal bisnis ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai rencana, usaha press on nails, mulai dari konsep bisnis, strategi pemasaran, hingga struktur organisasi. Diharapkan proposal ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam menilai potensi dan kelayakan usaha yang dijalankan. Kami berharap proposal ini dapat membuka peluang kerjasama serta mendukung pengembangan usaha di masa mendatang. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih. Untuk kontak, ada Instagram, itu Nailera ID, dan WhatsApp yang sudah tertera. Oke, mungkin sampai sini saja untuk pemaparan proposal bisnis dari kelompok 4 kelas 3B akuntansi. Jika ada salah kata, mohon dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.